Hai teman-teman, welcome back to my channel Diary Raini. Senang dapat berjumpa lagi dengan teman-teman semua. Seperti biasa, saya akan membuat video reaction. Sebelumnya saya ingin sapa teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Dan hari ini video reaction saya ambil daripada channelnya Ivipan, yang bercerita tentang keunikan orang-orang Indonesia. Seperti apa cerita daripada si Ivipan ini? Yuk kita sama-sama saksikan videonya. Oke teman-teman, kita akan mulakan ya. Indonesia itu aneh. Malam pertama aja saya sampai di Indonesia, saya udah merasa aneh karena malah ada suara keke. Saya bisa dengar dari asrama saya dengan jelas sekali. Tapi saya tidak peduli, saya cuma ambil selimut segini dan saya tidur terus. Dan ini berlanjutan 1 bulan sehingga teman-teman saya antara mahasiswa Malaysia kami membahas apakah suara itu keke itu apa. Ternyata itu gecko, itu cicak ya. Dan sebagai seorang Malaysia itu kalau dibilang cicak ya, saya kirain cicak yang imut-imut yang kecil itu. Tapi kemarin ada orang Indonesia kasih tahu itu gecko itu bisa dibakar terus dimakan. Dan saya bingung, apa sih yang kecil itu bisa dibakar makan? Ada juga, tetapi ternyata gecko di Indonesia itu segede gini. Waduh, saya kurang tahu. Itu gecko-nya segede ini. Saya pernah lihat lagi panjang-panjang di atap warung. Oke, jadi gecko ini kalau di Indonesia itu sejenis cicak besar ya. Orang sana panggil, kalau tak salah dia panggil toke ya. Kalau salah mohon diperbetulkan ya teman-teman. Kita lanjutkan ya. Dan saya lagi makan, saya takut banget, takut jatuh ke dalam piring saya pasti jerit. Indonesia itu aneh. Itu ada jasa laundry-nya, terus jasa laundry-nya itu murah banget. Itu bisa sampai 5.000, sekitar 1,5 ringgit untuk sekilo. Bahkan kalau mak express itu cuma 12.000, itu murah meriah. Itu bikin saya bikin saya seneng loh mau pakai baju, ganti baju setiap hari karena bukan saya yang cuci, bukan saya yang setrika. Kalau di Malaysia saya harus cuci sendiri, setrika sendiri. Wah, itu makan waktu banyak. Tapi di Indonesia saya bisa fokus ke akademik, gak usah pusing itu laundry. Kalau dibayarin, ada pula yang siap antar lagi, itu enak banget. Kadang-kadang kalau kamu anterin laundry ya, kamu bisa dapat baju baru, kamu juga bisa hilangin baju juga. Nah, kadang-kadang itu laundry ya, ketukeran gitu. Jadi sepanjang tahun ini saya udah kumpulin itu baju yang saya dapat ya, dan saya kembali untuk laundry yang saya dapat darinya. Jadi bajunya pekerjaan, ngomong tentang pekerjaan, Indonesia itu aneh lagi. Kemarin saya sempat makan di Olive Chicken ya, terus saya lihat tanda hanya karyawan dibenarkan masuk. Terus saya bingung, apa sih karyawan dibenarkan masuk? Masa sih pekerjaannya gimana sih? Karena karyawan kalau di bahasa Malaysia itu penulis, kayaknya penulis buku gitu. Itu namanya karyawan. Terus saya bingung, apakah karyawan di Indonesia itu reporter gitu. Sekarang saya tahu, karyawan itu employee, itu pekerja. Indonesia juga aneh karena di tetangga, di antara jiran-jiran ada ketua RT, ada ketua RW gitu. Kalau di Malaysia itu gak ada istilah kayak gini. Saya gak tahu sih kalau di Malaysia gak ada ketua gang, ketua lorong gitu. Tetapi di Indonesia punya, kemarin saya sempat pindah ke kos baru. Terus saya diminta oleh bapak kos untuk lapor ke ketua RT gitu. Karena apa? Karena saya orang asing. Itu saya merasa gimana ya, kedatangan saya kayaknya sudah diinfokan ke semua jiran, ke semua tetangga. Hey, halo, ada orang Malaysia tinggal di
di sini, ayo yang mau lihat Upin lihat Meme bisa ke sini gitu. Itu rasanya saya apabila saya mula-mula sampai di kos baru itu kayaknya kemarin saya KKN itu saya juga harus dilaporkan, udah ditulis surat terus dilaporkan ke ke gubernur, terus dilapor ke bupati di Maluku, dilaporkan ke polisi gitu. Itu harus tahu kalau orang asing itu sampai di Indonesia di mana-mana dilaporin, biar biar dijaga gitu loh. Ya itu Indonesia aneh ya, sering jaga orang asing ya. Kalau Indonesia itu aneh lagi. Saya lihat ada banyak gunung berapi. Itu saya naik pesawat dari Kuala Lumpur sampai Jogja ya. Saya bisa lihat ada 6 gunung berapi. Dan itu bukan cuma itu aja, karena di Pulau Jawa itu agak banyak lagi. Cuman saya merasa bukit gunung berapi ada di mana-mana. Saya bangun, saya bisa lihat, saya tidur balik, saya bangun lagi, lihat keluar dari tingkat pesawat. Waduh, gunung berapi yang lain lagi, gunung berapi di mana-mana. Bahkan dari kampus saya, kampus UGM, saya bisa lihat itu gunung berapi dengan jelas pas saya lagi jogging di GSB. Wah, itu mantap. Terus ada satu lagi, di Indonesia sering gempa bumi. Saya nggak tahu. Kalau di Malaysia itu jarang sih ada, tetapi biasanya dari Sumatera itu gempa residual dari sana gitu. Tapi kalau di Indonesia itu di Jogja ya, saya tinggal di Jogja ya, itu kira-kira setiap 6 bulan gempa lagi gitu. Mula-mula kami mahasiswa Malaysia kaget banget, soalnya gak pernah mengalami gempa segede dan sesering gini. Terus mula-mulanya semua pada update sosmed, hayo gempa di Indonesia, gempa di Jogja, update Twitter, update Facebook, update Instagram, biar semua orang Malaysia tahu ada gempa di Indonesia yang sudah lazim, sudah biasa dirasakan oleh orang Indonesia. Bahkan saya lihat kalau gempa di Indonesia tidak semestinya semua orang Indonesia itu gemes gitu. Kalau gempa yang kecil-kecilan, kalau untuk orang Malaysia itu gede ya, kalau untuk orang Indonesia itu kecil ya. Saya bisa lihat itu bangunan bisa getar-getar, semua malah santai aja. Wah, kalau orang Indonesia itu memang santai aja. Jadi aneh ya, kenapa ada gempa bumi gak lari gitu. Saya udah mulai berdoa, udah berdoa biar aman gitu. Tapi orang Indonesia santai aja gitu. Kalau orang Indonesia itu aneh banget. Kalau di Malaysia ya, biasanya kalau mau nikah ya, itu kamu melamar ke pacar terus, baru kamu minta izin ke orang tua. Tapi malah di Indonesia ya, kamu minta izin ke orang tua dulu, baru kamu melamar ke pacar itu. Apakah itu prosedur ketukaran? Setahu saya ini mungkin kalau orang Melayu di Malaysia juga gitu ya. Itu mungkin budayanya atau perbedaannya di sini. Tetapi kalau untuk orang asing itu malah aneh. Wah, kok prosedurnya bisa gini? Seharusnya kamu dapat izin pacarnya, baru tanya izin ke orang tuanya. Bahkan aneh ya, misalnya kamu udah dapat izin dari ibu mertua, bapak mertua, akhirnya yang ditolak yang ditolak itu pacar kamu. Kemarin saya jalan-jalan di Indonesia, saya juga merasa aneh. Biasanya kalau orang buka toko, buka warung atau buka toko kecil di tepi jalan ya, itu biasanya mau menjual sesuatu. Tapi pernah saya lihat ada satu booth, satu stand kecil, satu warung kecil gitu, dia lagi mau membeli emas. Saya bingung, kok ada orang mau membeli emas itu di tepi jalan gitu. Nah, kemarin saya juga lihat itu toko emas, itu ada banyak orang antrian gitu di luar toko emas. Terus ada teman-teman Malaysia tanya saya, kenapa begitu gitu? Karena kan orang Indonesia ya, mereka suka investasi dalam emas, dalam perak gitu. Jadi saya merasa aneh sih, saya nggak pernah lihat ada orang pengen beli emas di tepi jalan di Malaysia. Itu nggak pernah. Cara makannya orang Indonesia itu sangat aneh. Kalau orang Malaysia kami ada cili, kami taruh dalam wok, kami masak bersama santan, kari atau gimana. Pokoknya
bukan seperti orang Indonesia itu cirinya dimakan gitu terus. Wah, itu seram sekali. Mula-mula saya lihat, saya fikir, wah itu orang Indonesia itu sangat bisa makan ciri pedas. satu Kalau biji menurut itu saya dimakan macam keseluruhan ya, ini. itu orang Indonesia itu lebih banyak makan pedas berbanding Malaysia. Kalau Malaysia pedasnya ada manis, tapi kalau di Indonesia itu pedasnya murni pedas sekali. Wah, itu gila sekali. Mula-mula saya beli jajanan di Warsaba, saya beli tahu bakso kerana kan belum tahu cara makan makanan Indonesia yang benar. Saya beli tahu bakso, saya makan tanpa cabai. Ya, gitu aja. Tetapi saya lihat teman-teman Indonesia semua pakai ambil cabainya, dan cabainya gratis di salah satu kotak kecil, kamu tinggal ambilin Memang aja. pedas. Terus Ya. saya mulai belajar makan seperti mereka, dan puji Tuhan itu antara yang terbaik yang berlaku kepada saya. Kalau kamu makan jajanan bersama cabai, wah itu enak banget. Terus sekarang ya saya malah ambil banyak cabai. Satu tahu bakso saya pengen ambil 2. Tapi kadang-kadang saya pengen ambil 3. Tapi apa ya, saya merasa malu sih. Ya udah saya beli lagi satu tahu bakso apa riso gitu, beli banyak gitu. Biar bisa ambil cabainya banyak. Terus cabainya, terus apa ya, beli susu Ultramilk ya. Karena susu itu bisa meredakan kepedasannya. Makan cabai pedas, terlalu pedas, saya minum susu. Dan mula-mula saya makan cabai sedikit, setengah saya udah nangis. Kan itu lagi beli sarapan ya sebelum kuliah ya. Itu jalan dari Wasaba jalan ke ruang kuliah itu lagi nangis. Saya pagi-pagi sampai ke kampus udah nangis. Tapi sekarang enggak. Sekarang kalau saya makan ya, saya enggak lupa cabainya. Pasti enggak lupa. Mana cabainya, Bu? Oh, cabainya udah habis. Wah, itu sakit hati. Itu gak ada cabai, gimana saya mau habisin tahu bakso ini. Speaking of Wasaba, ngomong tentang Wasaba, saya sering beli jajanan. Tapi saya beli jajanan, saya suka apa ya, kalau roti saya sambil makan, saya sambil jalan. Tapi ada banyak orang Indonesia, teman-teman, dosen semuanya pada minta saya duduk sambil makan, atau bilang, oh kamu buru-buru kemana gitu. Terus saya bingung, ternyata kalau orang Indonesia ada budaya makan itu harus duduk. Dan saya nggak tahu kalau di Malaysia, kalau pasar malam kamu beli makanan, kamu makan sambil jalan itu sangat biasa. Tapi kalau di Indonesia saya sering ditegurin untuk duduk sambil makan, jangan buru-buru gitu. Wah, itu saya merasa aneh sih. Setiap kali saya makan roti pasti ada yang minta saya duduk gitu. Indonesia itu aneh. Kemarin saya makan nasi, terus teman saya langsung ambil kerupuk, langsung dikasih ke nasi saya. I mean, what the hell? Kenapa makan kerupuk bersama nasi? Itu apa ya, itu apakah kombinasinya benar gitu kan? Kerupuk itu biasanya apa ya, makan kerupuk dicelupin sos tomat. Kalau itu orang apa ya, orang timuran di Semenanjung Malaysia makan gitu, kerupuk leko, kerupuk gitu. Tapi orang Indonesia malah makan kerupuk bersama nasi. Oh no. Jadi mula-mula saya kaget sih. Jadi saya cuma habisin nasi, baru saya makan kerupuk. Tapi teman-teman Indonesia semua pada makan kerupuk bersama nasi. Dan kemarin KKN ya, itu semua teman-teman saya setim itu makan begitu. Dan saya satu-satunya orang gak mau kerupuknya. Dan saya bisa merasa didiskriminasi ya. Saya lagi makan, saya bisa lihat ada banyak mata lihat ke saya. Apakah ini alien gitu? Kenapa gak makan kerupuk? Kan kerupuk itu enak. Guys, saya makan kerupuk, cuman gak makan bersama nasi. No, kerupuk itu snack. Itu bukan meal, bukan salah satu lauk itu. Kalau orang Indonesia malah makan seperti itu lauk ya. Itu aneh ya. Tapi itu kerupuk Indonesia itu enak loh. Nah, bahas itu semua. Sekarang saya mau membahas tisu Indonesia. Kalau tisu di Malaysia ya, nah, iki tisu kecil premier. Nah, terus kamu taruh ke dalam dompet kamu taruh ke dalam kas kecil kamu. Tisu kecil. Tapi orang Indonesia malah tisunya gede. Sebenarnya tak tunjuk. Nah, iki kalau orang Indonesia
tisu gede ini malah dibawa ke kampus. Itu mula-mula saya kaget sih. Saya minta tisu dari teman seangkatan saya. Itu malah dikasih tisu gini. Kalau di Malaysia ya, tisu gini biasanya buat penggunaan awam, penggunaan umum gitu, public gitu. Biasanya di meja kantor gitu. Tapi ini malah bawa banyak karena orang Malaysia biasanya bawa gini. Nah, tisunya kalau di Indonesia di warung-warung gini, tapi caranya taruhnya kayak gini. Nah, begini. Terus dikasih ekor di sini. Jadi mula-mula saya merasa cute juga ya. Itu aneh, tapi itu lucu ya. Biar nggak terbang gitu kan, kalau gini terbang terus. Nah, disumbat. Nah, ini wes benar. Itu. Jadi saya merasa aneh sih, dan saya kepengen beli tisu kecil biar gampang dibawa. Tapi dari semua tisu saya lihat ya, itu semua yang ini kecil malah cuma ada itu merek yang itik aja, yang itu itik kuning wes kesupen jenengannya. Tapi semuanya pokoknya seperti gini, dan yang kalau size yang gini ya, itu cuma 3.000. Ini malah lebih murah dari Malaysia. Kalau Malaysia ini 1,5 gitu. Itu malah murah tisunya di Indonesia. Penyetir Indonesia juga lagi aneh. Mula-mula saya sampai Indonesia, itu semua penyetirnya, motornya, mobilnya semua pada puput, pada horn, pada klakson. Kalau bahasa Indonesia klakson, bahasa Melayu itu horn ya. Terus saya merasa aneh, kenapa semua orang lagi marah gitu. Kenapa hong-hong di sini, hong-hong di sana itu marah. Tapi ternyata itu itu kayaknya hai, itu salam, tapi dalam bentuk menyetir gitu. Jadi saya lama-lama merasa aneh, karena di Malaysia kalau kamu ngehon gitu ya, kamu udah kayaknya mengajak berantem gitu. Tapi di Indonesia itu kayaknya ada jenis yang hon yang lama, terus ada jenis pipi gitu yang kecil-kecil, itu seperti salam gitu. Kalau kamu lagi menyetir motor, terus kamu ketemu tetangga, ketemu teman yang lagi kenal ya, kamu pipi gitu, kamu ngehon gitu. Dan juga ya, kalau kamu merupakan pengangkutan pertama di antrian antrian lampu merah, terus kan kalau itu lampu merah di Jogja ya, itu nggak bisa lihat kalau kamu lagi di bawah lampu merahnya. Jadi kamu nggak tahu kapan itu lampu tukar jadi hijau. Kamu harus tunggu orangnya hon. Biasanya yang menghon itu ngehon biar bisa lancar, bisa pergi gitu. Dan sekarang saya udah tahu, saya malah yang menjadi sering ngehon. Kalau satu hari nggak ngehon ya, kamu bukan orang Indonesia. Kamu pasti menunaikan tanggung jawab kamu untuk melancarkan transportasi di jalan. Hewan Indonesia aneh, laundry Indonesia aneh, makanan Indonesia aneh. Sekarang malah orang Indonesia yang aneh. Wah, orang Indonesia ada bahannya bahannya zero, bahannya kosong gitu, bikin pusing. Ini berapa? Tapi cantik ya. Ada tempat wisata, wah keren sekali. Iki nanti Bali, wah keren sekali, suka banget saya. Nah, kenapa orang Indonesia lagi aneh sih? Karena kemarin saya lagi pengen dapat uang recehan, itu susah sekali ya. Kalau untuk uang kertas 50.000 ya, itu biasanya dapat, tapi saya jarang dapat uang 1.000 gitu. Itu biasanya dalam bentuk koin, itu jarang dalam bentuk kertas gitu. Jadi kemarin saya sempat tanya ke itu tukang parkir, itu bisa titip kumpul uang 1.000 tapi dalam bentuk kertas biar nanti saya bayar itu nggak ambil koin gitu kan, kelamaan gitu. Kalau ada Gojek itu malah enak ya, GoPay langsung scan, siap bayar, saya pergi dulu gitu. Nah, selepas tukang parkirnya
itu kumpul, saya minta dikumpulin 20.000, tapi beliau malah kumpulin cuma 18.000. Nah ya udah gitu, dan saya bingung. Dan walaupun Pak tukang itu sudah tanya ke saya, oh saya cuma kumpul 18.000, apakah oke gitu. Terus saya bingung, kenapa itu kumpulin uang recehnya itu sepertinya harus dibayar gitu. Nah ternyata kalau uang receh ya di Indonesia itu susah dapat untuk 1.000 ya. Kalau biasanya kemarin ada teman-teman komentar di live saya, oh kalau mau uang receh biasanya apa ya dikasih untuk pada hari raya gitu. Kalau uang besar bisa tukerin di bank, tapi kalau uang yang lebih jumlah yang lebih kecil ya 500.000 gitu, nah itu banknya gak mau, jadi harus apa ya tukar di tepi jalanan gitu. Itu enak ya Indonesia, itu pasti tahu kalau kamu butuh apa itu pastinya ada warung atau toko kecil muncul di tepi jalan. Wah jadi Indonesia aneh lagi. Aneh lagi. Dari semua cerita itu saya merasa Indonesia itu aneh sini, aneh sana. Dan kenapa saya merasa aneh? Karena saya orang Malaysia yang tinggal di Indonesia. Saya bukan dibesarkan dalam lingkungan ini, jadi apa yang saya gak familiar dengan secara pribadi, secara individu, saya merasa aneh gitu. Itu pastinya kalau kamu melancong, kamu berwisata ke luar negeri, kamu lihat orang bule, lihat orang asing, kok makanannya gini aneh, kok budaya gini aneh, pakaian aneh, apa-apa aneh, kata bijak bahasa Jawa. Ojo membedakake marang sepodo-podo. Itu artinya menghargai perbedaan. Jangan membeda-bedakan sesama manusia. Sebenarnya apa ya, kita manusia, kami diciptakan Tuhan, ada beberapa flavor, ada perbedaan gitu. Jadi kita iktibarnya saling menghargai gitu. Intinya gitu. Kalau kalian suka video kayak gini, kalian bisa nonton di sini. Oke teman-teman, kita sudah saksikan ya video tadi ya. Saya suka sekali video Ivipan ini ya. Jadi Ivipan katakan orang Indonesia ini aneh, aneh itu aneh ini. Asyik. Jadi buat orang Malaysia yang baru ke Indonesia tentu akan mengalami perbedaan kebudayaan ya. Dan Indonesia memang memiliki banyak sekali kebudayaan dan keunikan-keunikannya yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Cara makannya, jenis makanannya, banyak sekali keunikan-keunikan yang ada di Indonesia. Jadi apapun yang menjadi perbedaan kita, biarlah kita menghargai perbedaan itu ya. Jadi sampai di sini teman-teman video react saya untuk hari ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, semoga teman-teman suka dengan video saya. Dan buat teman-teman yang juga belum subscribe, teman-teman boleh subscribe, like, dan juga share video ini ya. Dan kita akan jumpa lagi di video reaction selanjutnya. See you and bye-bye. Salam sayang Raini untuk kalian semua.